jangan sekali-kali berkata, aku tidak punya waktu. Memang Imam Ghazali waktunya 27 jam sehari. Imam Nawawi waktunya menjadi 30 jam sehari. Tidak. Memang teman kita yang bisa sampai mendapatkan macam-macam kebaikan itu waktunya ditambah oleh Allah. Tidak, tetap 24 jam dalam sehari. Mataharinya sama, terbit di ufuk timur. Terbenam di ufuk barat. Sama, di saat mataharinya terbit, matahari kita juga terbit. Bukan beda mataharinya. Maka, jangan berkata, aku tidak punya waktu. Penuntut ilmu dan sebagainya selalu berkata, oh enggak ada waktu. Akan sempit sendiri. Dia perasaan dirinya itu menjadikan sempit. Sementara ada seorang ibu-ibu di kampung itu, Masya Allah, suaminya dalam keadaan mungkin sakit atau apa. Seorang ibu dari pagi hari, dia sudah bisa menyiapkan menanak nasi. Kemudian setelah itu mandikan anaknya, mengantarkan sekolah anaknya. Setelah itu bisa bekerja, membantu suami yang lagi sakit dan seterusnya. Bisa. Dan setelah itu masih punya kesempatan untuk merawat suaminya. Ada. Tapi ada satu orang bengong dari pagi hingga malam. Tidak bisa ngapa-ngapain. Waktu berlalu tidak ada artinya. Innal insana lafi khusrin, semua orang itu dalam kerugian, yaitu di saat dia tidak bisa mengisi waktu dengan kebaikan. Lalu bagaimana agar kita mengisi waktu dengan kebaikan? Tentunya dibangun keyakinan dulu dong. Bahasanya waktu yang Allah berikan kepada kita ini modal untuk kita mendapatkan kebaikan di masa yang panjang nanti di akhirat. Dan waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini kesempatan untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menjadi orang beruntung di akhirat. Maka untuk bisa menggunakan waktu, maka harus kita punya harapan dan keyakinan. Sehingga anak orang bengong itu nggak punya harapan. Harapan bisa saja dunia dan harapan di akhirat. Harapan di dunia, harapan di akhirat. Nah, maka penyesalan itu kan terjadi karena dia sebetulnya punya kemampuan. Kalau kita gambarkan tuh begini. Kita memerlukan rezeki. Dan kita kebetulan punya jaring ikan. Melewati sungai yang di situ banyak sekali ikannya. Kita melihat ikan sesaat terlihat kepalanya, ekornya, kejar-kejaran, ikan banyak sekali. Jaring hanya di pundak kita, lalu kita pergi, berlalu begitu saja, tanpa kita turunkan jaring untuk mengambil ikan. Kita pergi ke pasar. Sampai di pasar ternyata harga ikan tinggi sekali, bisa beli, bisa kita jual ikan, bisa beli bermacam-macam. Satu orang yang punya jaring. Satu orang lagi melewati sungai tersebut dan dia tidak punya jaring. Hanya dia melihat begitu saja. Kemudian berlalu juga, sama-sama ke pasar. Dua-duanya sama-sama tidak bisa membeli apa-apa, karena apa? Sama-sama tidak punya ikan. Akan tetapi rasa penyesalan itu berbeda antara orang pertama dan orang kedua. Yang kedua tidak terlalu menyesal, karena memang tidak punya jaring. Yang pertama ini sangat menyesal, kenapa jaringku tidak aku turunkan untuk mengambil ikan? Ya, pasti karena dia tidak cerdas gitu saja, di saat tidak menurunkan. Nyesalnya nanti di saat sampai di pasar, sama. Anak-anak muda yang sebetulnya dia punya kemampuan untuk belajar, dia lebih ongkang-ongkang main, dia akan menyesal di masa tuanya nanti. Kenapa? Dia punya kecerdasan. Kecuali dia bebel ngafal satu nggak bisa-bisa. Mungkin biasa saja. Dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan. Tapi dia malas belajar, maka hasilnya apa? Menyesal. Sama untuk beribadah. Kita punya kesempatan kok dikasih Allah lah lesan. Kesempatan kita duduk di mana. Mungkin yang punya jabatan dan seterusnya. Maka yang punya jabatan tidak menggunakan jabatannya untuk kebaikan. Nanti setelah turun dia baru menyesal. Yang punya kekayaan di saat menghadap kepada Allah dia akan menyesal. Kenapa tidak aku gunakan untuk kebaikan? Nah, di sini harus ada upaya. Pertama ada keyakinan. Kalau di sini hubungannya adalah masa keyakinan agar masa waktu yang kita lewati ini berarti adalah harus kita hubungkan dengan masa yang akan datang.
harapan. Kalau harapan kita bukan sekedar kehidupan di dunia yang hanya berapa puluh tahun, 70, 80, 90, 100 berapa. Tidak, kita punya keyakinan kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.